friends, how are you? Lah, ini Mr. Aris ya. Pagi ini Mr. Aris tuh semangat banget. Pagi ini pagi yang cerah. Mr. Aris bersama Bapak Ibu Guru nih mau melakukan perjalanan ke Mairokocho ya. Ya, bagaimana ya anak-anak ya? Nanti kita ikuti perjalanan yang menyenangkan ini ya. Dalam rangka kegiatan tengah semester ya. Siap semuanya ya? Nah, kita nih mau menghilang ya. Terus langsung tiba-tiba nanti akan tiba ke Mairokocho. Siap-siap kita terbang semuanya ya. Oke, 1, 2, 3. Wah, kita sudah sampai di Mairokocho. Setelah menghilang tadi, sampai tuh di Mairokocho. Wah, keren banget tempatnya. Ngapain semuanya? Yuk, kita sama-sama masuk ke Mairokocho ya. Yang pasti keren-keren ya. Ayo. Mairokocho. Nah, inilah Grand Mairokocho, Taman Mini Jawa Tengah. Nah, anak-anak, untuk memasuki Grand Mairokocho, Bapak Ibu Guru harus melakukan scan barcode dari aplikasi Peduli Lindungi. Apabila hasil scan berwarna hijau atau kuning, maka boleh masuk. Tetapi kalau berwarna merah, itu tidak boleh masuk. Nah, mari kita ikuti Bapak Ibu Guru untuk belajar bersama tentang Grand Mairokocho. Di dalam area Grand Mairokocho, kita akan belajar tentang kekhasan dari setiap kabupaten di Jawa Tengah, dan juga belajar tentang hutan mangrove dan Lumina. Nah, pasti anak-anak sudah penasaran kan? Maka ikuti terus Bapak Ibu Guru belajar bersama di Taman Mini Jawa Tengah. Selamat pagi anak-anak, kita sekarang berada di daerah Pati. Pati ini adalah bagian di wilayah Jawa Tengah, sisi sebelah timur laut. Dari Semarang, Pati ini ke arah timur ya. Pati ini merupakan daerah kabupaten dengan semboyannya Pati, Bumi, Mina, Tani ya. Pati ini sangat terkenal dengan makanan khas yang di sana. Kalau anak-anak pernah ke Pati, jangan lupa, masih ingat toh? Nasi gandul ya. Nasi gandul ini adalah makanan khas atau kuliner yang sangat terkenal dari Pati. Siapapun kalau ke Pati belum jajan atau makan nasi gandul, rasanya belum pernah ke Pati ya. Dan kalau flora yang sangat terkenal di Pati, jeruk pamelo. Pamelo ya. Pamelo itu kayak jeruk besar, kayak jeruk Bali, tapi bijinya kecil-kecil, buahnya sangat manis. Ini untuk yang buah atau floranya. Sedangkan faunanya adalah bandeng juana. Nah, bandeng juana itu kalau fauna khas Pati. Yuk kita lihat bentuk rumah adat Pati yang sangat megah ini dari depan ya. Kita lihat sebentar supaya anak-anak bisa melihat. Awas ya. Nah, rumah Pati yang sangat megah ini. Gaya arsitektur rumah Pati bercorak seperti ini, banyak ukiran-ukiran yang hebat. Nah, itu bisa dilihat dari sana, sisi sana sampai sana. Nah, ini bangunan yang khas dari rumah
orang-orang Pati zaman dulu ya. Baik, sampai di sini untuk mengenal Pati. Suatu saat silahkan anak-anak berkunjung ke Pati. Yuk, kita lanjutkan. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita melakukan perjalanan. Tadi kita dari Pati ya. Sekarang kita ke Kudus. Letak kota Kudus itu di sebelah barat kota Pati, tapi masih di sebelah timurnya kota Semarang. Kudus yang kita kenal adalah Kudus dengan sebutan kota kretek ya. Kota kretek karena di situ ada pabrik rokok Jarum yang sangat terkenal ya. Dari pabrik rokok Jarum ini masyarakat bisa ditampung untuk bekerja di situ. Dari Jarum juga ada istilah Jarum Foundation ya. Ada klub bulu tangkis yang sangat terkenal, klub Jarum Kudus. Nah, Kudus juga merupakan salah satu kota yang memiliki kuliner yang sangat terkenal, yakni jenang Kudus ya. Jenang Kudus yang sangat terkenal itu. Siapa saja anak-anak yang akan ke Kudus, silakan mampir untuk membeli jenang Kudus ya. Di sana anak-anak juga bisa melihat bangunan megah ya. Untuk masuk ke kota Kudus ada jembatan besar dengan desain miniatur daun tembakau. Itulah kota Kudus ya. Di sana juga ada bangunan atau jalan Simpang 7 ya, Simpang 7 yang sangat terkenal. Kudus itu juga ada unsur-unsur kota wali, mirip-mirip Demak ya. Di sana ada Sunan Kudus yang menyebarkan agama Islam di sana. Jadi kalau anak-anak ke Semarang menuju ke arah timur pasti akan melewati Demak, Kudus, dan Pati. Baik, kita sudah sampai ke Kudus, nanti ke arah barat lagi kita akan masuk kota Demak. Yuk, kita ikuti perjalanan berikutnya. Yuk, ini dari sini juga bisa lihat bangunannya. Selamat siang anak-anak. Kita ketemu lagi. Kita berada di depan Anjungan Kabupaten Demak ya, Kabupaten Demak. Lihat, inilah bangunan rumah adat Demak yang asli. Nah, bisa dilihat. Demak ini terkenal dengan sebutan kota wali. Kalau anak-anak melihat di sana ada apa itu? Bentuk buah belimbing yang sangat besar. Mengapa di Demak ditunjukkan belimbing? Ya, karena Demak terkenal dengan belimbing ya. Ya sangat terkenal Demak. Ini kabupaten dengan Jati Dua Demak. Ini belimbingnya, belimbing buah ya, bukan belimbing wuluh. Kalau belimbing wuluh itu untuk sayur, dan ini belimbing buah. Ini bentuknya rumah dari Demak. Di Demak ini juga ada Masjid Agung ya, Masjid Agung Demak yang sangat terkenal. Miniaturnya ini Masjid Agung Demak. Nah, tapi kalau di Demak asli anak-anak mau lewat ke arah timur, silahkan di dekat Simpang 6. Kalau di Kudus ada Simpang 6, Semarang ada Simpang 5, Demak ada Simpang 6, Kudus ada Simpang 7 ya. Ini kita di Demak. Nah, Demak ini kota wali. Masyarakat santri di sana, lalu dekatan dengan Semarang ya. Kota Semarang, sebelah timurnya lagi Kabupaten Demak, kemudian sebelah timurnya lagi Kabupaten Kudus, kemudian Pati ya. Sampai Pati berarti perjalanan kita tadi sudah dimulai. Kita sampai di sini nanti akan disambung oleh ibu guru yang lain untuk mengenalkan kota lain ya. Kota Demak sudah kita kenal. Baik, silakan melakukan perjalanan. Kalau arah ke timur nanti anak-anak bisa melewati dan melihat kota Demak. Gitu, bukan Denmark ya, Demak. Baik, sampai di sini kita melanjutkan perjalanan. Ya, selamat siang anak-anak. Setelah kita tadi melakukan perjalanan dari
Pati, Kudus, Demak, sampailah kita kepada di Anjungan Kabupaten Jepara ya. Lihat ini Anjungan Kabupaten Jepara. Apa saja yang ada di Anjungan ini? Mari kita lihat, kita berjalan ke arah sana, ikuti saya. Nih, dari jauh anak-anak sudah melihat bangunan rumah yang penuh dengan keindahan ukir ya. Di Jepara ini terkenal dengan industri kerajinan baik kayu maupun kerajinan yang lain. Ukir-ukiran yang sangat luar biasa, terkenal sampai mancanegara. Nah, ini untuk masuk ke kota Jepara. Lihat, dari sini sudah ditunjukkan bangunan atau ini barang kerajinan ukiran yang indah, ukiran kayu ini sangat terkenal. Bahkan industri kerajinan ukir di Jepara ini sudah sampai ke luar negeri ya, namanya ekspor ya. Dengan mengadakan kegiatan ekspor impor, maka ada dua keuntungan. Satu keuntungan untuk pengusaha mendapatkan keuntungan besar, bahkan untuk pemerintah atau negara mendapatkan devisa. Apa itu devisa? Devisa itu kekayaan negara dalam bentuk uang, mata uang asing. Yuk kita lihat di sini. Ini bangunan rumahnya full ukiran ya, baik ornamen gebyok dinding, pengukiran, juga meubiler. Meubiler itu peralatan rumah tangga yang dipakai untuk sarana, tempat duduk, untuk tidur dan segala macam. Ini meubiler, ada lemari, meja, kursi, tempat tidur, gebyok. Nah, ini full ukiran ya. Di Jepara anak-anak juga akan melihat ini pantai yang sangat terkenal, namanya Pantai Karimun Jawa. Nah, di sini tidak ada ya, tapi kita kenal pantai atau Karimun Jawa itu. Di sana ada taman laut yang sangat indah. Kemudian juga di Jepara ini ada festival-festival perang obor, ada festival Lumban, ada festival Baratan dan segala macam. Ini objek-objek wisata di Jepara dalam gambar juga ada ditampilkan di sini. Industri kerajinan yang ada yang terkenal di Jepara itu kerajinan monel, ini jenis logam yang tidak berkarat, juga industri kerajinan kayu, nah, ukir, nah, yang sudah melanglang buana ya. Pemasaran dari objek wisata barang-barang seni dari Jepara ini ke benua Eropa dan Amerika yang terkenal ya. Siapa yang akan tertarik berinvestasi nanti setelah besar dengan menjadi eksportir barang-barang ukir, silahkan belajar banyak ke kota Jepara. Begitu, sampai ketemu lagi dan saya harap anak-anak sudah jadi pengusaha yang hebat nantinya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Anak-anak, selamat datang di Kabupaten Semarang. Kita bisa menyaksikan salah satu ikon di Kabupaten Semarang adalah Monumen Palagan Ambarawa. Dan wisata alam yang terdapat di Kabupaten Semarang adalah Rawapening. Anak-anak, kalau kalian berkunjung di Rawapening, biasanya di sana banyak sekali terdapat eceng gondok. Eceng gondok ini sangat mengganggu kehidupan di air. Namun oleh penduduk yang ada di sekitar Rawapening dapat dimanfaatkan sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat. Contohnya, kita nanti akan melihat salah satu kerajinan yang terbuat dari eceng gondok. Mari kita lihat, kita masuk ke dalam. Nah, anak-anak, inilah salah satu contoh hasil kerajinan yang terbuat dari eceng gondok. Dari sesuatu yang tidak bermanfaat dan mengganggu kehidupan di perairan yang ada di Rawapening, masyarakat di sekitar Rawapening berhasil menjadikan sesuatu yang tidak berguna itu menjadi barang-barang yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi,
sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di sekitar Rawapening. Kreativitas dari masyarakat yang ada di Rawapening ini dapat menjadikan contoh bagi kita untuk memacu diri, mengembangkan diri, bereksplorasi, sehingga suatu saat nanti siapa tahu anak-anak juga dapat memanfaatkan hal-hal atau benda-benda yang ada di sekitar kalian untuk menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Mau coba? Mari kita duduk di sini. Wah, anak-anak ternyata nyaman juga duduk di sofa yang terbuat dari eceng gondok. Sekarang kita sudah berada di Kabupaten Klaten. Di Kabupaten Klaten kita dapat mengunjungi salah satu tempat wisata yang sangat terkenal, yaitu Candi Sewu. Anak-anak bisa saksikan di sebelah kanan kita, indah sekali ya. Ini merupakan Candi Sewu yang berada di Kabupaten Klaten. Selain Candi Sewu, anak-anak juga dapat menyaksikan makam dari Ronggo Warsito. Siapakah Ronggo Warsito? Ronggo Warsito adalah salah satu pujangga yang sangat terkenal di masa lalu. Kemudian satu lagi tempat wisata yang dapat kita kunjungi yaitu makam dari Ki Ageng Pandanaran. Sebagai warga Semarang tentunya anak-anak tidak asing ya dengan Ki Ageng Pandanaran. Beliau merupakan pendiri kota Semarang. Bocah-bocah Sugeng Pinangge wonten ing Kutha Surakarta. Anak-anak, selamat berjumpa di kota Surakarta. Ada beberapa hal yang menarik jika kita berkunjung ke kota Surakarta. Yang pertama, kita dapat mengunjungi Keraton Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan. Kemudian kita juga dapat berwisata ke kebun binatang Juruk. Kalau kita bosan dengan wisata Juruk dan dengan keraton, kita bisa berbelanja di pasar Klewen, di mana kita bisa berbelanja kain-kain batik yang menjadi ciri khas kota Surakarta. Di Surakarta juga ada makanan khas yang sangat terkenal, yaitu tengkleng, dan ada satu lagi yang mungkin anak-anak sudah sering menikmatinya, yaitu serabi noto suman. Halo anak-anak, kita sudah sampai di Kabupaten Wonosobo. Ayo jalan-jalan ke Kabupaten Wonosobo. Nah, Kabupaten Wonosobo itu terkenal dengan kota wisata dengan panorama alam pegunungan, mulai dari Dieng, Sikunir, Perahu, Sindoro hingga Sumbing. Selain wisata alam, Wonosobo juga menyimpan pesona khas lainnya, yaitu kuliner. Di Wonosobo terkenal dengan makanan khas yaitu mie ongklok, kemudian ada karika yang buahnya mirip dengan pepaya, dan juga ada tempe kemul. Nah, selain makanan khas, di Wonosobo juga mempunyai tarian adat yaitu tari lengger topeng. Tari lengger topeng itu ditarikan oleh dua orang berpasangan. Yang laki-laki itu memakai topeng, yang perempuan memakai selendang atau sampur dengan menggunakan mahkota. Nah, anak-anak, tarian ini masih dilestarikan hingga saat ini, ditarikan oleh generasi muda. Nah, inilah Kabupaten Wonosobo. Ya, anak-anak bisa melihat kabupaten yang lainnya. Dadah. Kita sudah sampai di Kabupaten Banjarnegara. Nah, Kabupaten Banjarnegara ini terletak di sebelah barat Kabupaten Wonosobo. Di Banjarnegara juga mempunyai kekhasan sendiri. Yang pertama, kekhasan minuman yang khas dari daerah Banjarnegara adalah dawet ayu. Ini pasti anak-anak sudah pernah minum dawet ayu, karena di tempat lain juga dijual dawet ayu Banjarnegara. Itu biasanya di pasar-pasar tradisional.
Selanjutnya di Banjarnegara juga terdapat candi, yaitu Candi Arjuna. Candi Arjuna merupakan salah satu bangunan candi di kompleks Percandingan Arjuna. Candi Arjuna ini diperkirakan sebagai candi tertua ya. Jadi Candi Arjuna itu adalah sebuah bangunan candi Hindu yang terletak di Kabupaten Banjarnegara. Kita lanjutkan perjalanan di Anjungan Kabupaten Banjarnegara. Di sini juga disediakan ada peta potensi Kabupaten Banjarnegara yang isinya adalah jenis-jenis usaha masyarakat Banjarnegara, antara lain pertambangan, pariwisata, UMKM, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan peluang investasi. Nah, ini dia potensi Kabupaten Banjarnegara. Nah, kita lihat rumah adat Kabupaten Banjarnegara. Ini dia rumah adatnya. Anak-anak bisa melihat perbedaannya antara rumah adat Banjarnegara dengan Jepara, Demak, Kudus, Pati, dan juga dengan Kabupaten Wonosobo atau kabupaten yang lainnya. Lanjut, nah kita akan melihat di Kabupaten Banjarnegara juga terdapat Monumen Adipura. Nah, monumen ini sebagai tanda bahwa Kabupaten Banjarnegara pernah mendapat penghargaan Adipura. Adipura adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Nah anak-anak, ini tadi adalah Kabupaten Banjarnegara. Kita lanjut kabupaten selanjutnya. Inilah Kabupaten Purbalingga. Nah, Kabupaten Purbalingga ini terletak di sebelah barat Kabupaten Banjarnegara, dan di sebelah selatannya itu ada Kabupaten Banyumas, kemudian di sebelah utaranya ada Kabupaten Pemalang. Nah, ini dia anak-anak, kita lihat rumah adat dari Kabupaten Purbalingga. Nah, berbeda ya dengan rumah adat dari Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo. Nah, inilah Kabupaten Purbalingga. Mari kita lihat Kabupaten Purbalingga isinya apa saja ya di sana. Nah, Kabupaten Purbalingga itu terkenal dengan industrinya, yaitu industri rambut anak-anak. Industri rambut ini dari rambut, bahan dasar rambut dibuat wig atau sanggul, dan juga terkenal dengan industri knalpot. Nah, kita lihat ternyata di Kabupaten Purbalingga juga dibangun monumen, yaitu Monumen Jenderal Sudirman. Nah, monumen ini dibangun dengan maksud untuk mengenang jasa-jasa Jenderal Sudirman, karena Jenderal Sudirman telah berani melawan penjajah, melawan sekutu, dan mengusir sekutu dari Palagan Ambarawa. Dalam sejarah perjuangan, Jenderal Sudirman ini adalah Panglima dan Jenderal RI pertama yang termuda. Selain itu, Jenderal Sudirman juga dikenal sebagai pejuang yang gigih. Meskipun ia sedang sakit, dia tetap berjuang melawan penjajah Belanda di agresi militer 2. Inilah Kabupaten Purbalingga. Mari kita lanjutkan ke kabupaten selanjutnya. Nah, ini dia Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas ini beribu kota di kota Purwokerto yang dijuluki sebagai kota Satria. Nah, setiap orang yang berasal dari kabupaten ini pada saat mereka merantau ke kota-kota besar pasti akan merasakan kerinduan yang ingin pulang ke daerahnya masing-masing. Nah, ini dia rumah adat Kabupaten Banyumas. Nah, rumah adatnya berbentuk joglo. Rumah adat ini diberi nama Rumah Adat Tikelan. Rumah adat ini adalah rumah khas khususnya di Kabupaten Banyumas dengan model arsitektur tradisional berbentuk joglo, dan disebut tikelan itu karena di bagian tengahnya terbuat dari kayu-kayu yang ditumpuk berundak atau tikal-tikal. Nah, kita lihat di dalamnya itu di bagian atap di tengah, bagian tengahnya itu ada kayu yang dibuat ditumpuk atau berundak, nah seperti tangga. Nah, ini namanya rumah tikelan.
Selain rumah adat, orang Banyumas dikenal dengan sopan santunnya. Dan dialek Banyumas itu merupakan dialek yang unik, yang biasa disebut dengan ngapa. Ya, anak-anak, kita lanjutkan isi dari Kabupaten Banyumas. Nah, di Banyumas juga terkenal dengan pengolahan gula kelapa. Nah, gula kelapa merupakan sektor penting di Kabupaten Banyumas. Gula kelapa atau yang biasa disebut dengan gula Jawa itu berasal dari nira kelapa. Nira kelapa itu cairan bening yang keluar dari bunga kelapa yang pucuknya belum membuka. Lalu dipanaskan pada suhu 110 derajat Celcius. Nah, sampai mengental. Lalu setelah mengental nanti dimasukkan pada cetakan. Nah, setelah dingin melakukan pendinginan, lalu nanti dilepas jadi cetakan dan siap untuk dikemas, lalu dijual di pasar-pasar tradisional. Nah, kita sebagai konsumen membeli dan mengolah menjadi makanan atau minuman. Nah, inilah pengolahan gula kelapa atau gula Jawa di Kabupaten Banyumas. Nah, anak-anak, demikian informasi tentang Kabupaten Banyumas. Sampai di sini dulu penjelasan tentang kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Semoga penjelasan ini menambah pengetahuan anak-anak. Dadah. Nah, inilah hutan mangrove. Nah, hutan mangrove ini juga terdapat di dalam tempat wisata Grand Mairokocco. Setelah tadi kita belajar tentang rumah adat di Provinsi Jawa Tengah, nah sekarang kita akan belajar tentang tanaman mangrove. Hai, halo anak-anak, selamat siang. Iya, sekarang kita sudah sampai di hutan mangrove ya, di hutan mangrove ya. Hutan mangrove ini ya, ini merupakan banyak sekali tumbuhan bakau yang ada di sini ya, hutan mangrove ya. Tumbuhan bakau ini sangat unik anak-anak, sangat unik. Mengapa? Karena akarnya itu menuju ke tanah ya, menuju ke tanah sehingga tanaman bakau ini sungguh kuat. Fungsinya apa anak-anak? Kita tahu bahwa fungsi dari hutan mangrove yang terdiri dari banyak tanaman bakau ini untuk mencegah abrasi ya, mencegah terjadinya abrasi oleh ombak air laut. Nah, inilah tanamannya, luar biasa ya, hebat ya. Ini mari kita lihat. Ya, anak-anak, di pesisir sebelah utara ya, mulai dari Kota Semarang, kemudian Pekalongan, kemudian Pemalang ya, Tegal itu sudah banyak sekali hutan semacam ini ya, hutan mangrove ya. Sekali lagi banyak sekali tumbuhan bakau yang ada di sana untuk menanggulangi abrasi ya, pengikisan air tanah oleh air laut begitu. Jadi memang sangat perlu dibudidayakan dan dilestarikan ya, supaya air pantai, supaya tanah yang ada di pantai tidak terkikis begitu. Oke, terima kasih. Ohayo gozaimasu. Hajimemashite. Namae wa Lena desu. Halo anak-anak, perkenalkan saya Bu Lena. Kira-kira tadi Bu Lena perkenalannya apa? Kita langsung cus aja ke Jepang. Welcome to Jepang. Nah, sekarang Bu Lena akan ajak kalian ke salah satu negara di Asia Timur, yaitu Jepang. Ayo kita jalan-jalan. Pasti kalian tahu kan Jepang itu di mana? Ya, Jepang itu adalah kelahiran anime-anime kesayangan kalian. Kelahirannya Sailor Moon, Naruto, Dragon Ball, dan yang lain. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rumah adat tradisional di Jepang. Sebelumnya, kalian tadi disambut oleh gerbang tori ya anak-anak. Gerbang tori adalah pintu gerbang kawasan suci atau kuil-kuil yang biasanya ada di Jepang anak-anak. Nah, rumah adat tradisionalnya yaitu Ninka.
Rumah Menka ini sudah ada sejak sebelum 1800-an loh anak-anak. Wah, lama sekali ya. Nah, di setiap daerah Menka ini memiliki bentuk yang berbeda-beda karena menyesuaikan diri dengan lingkungan, iklim, dan kondisi geografi. Nah, di depan rumah Menka tadi kalian lihat ya, ada bunga sakura dan ikan koi. Bunga sakura adalah bunga khas yang ada di Jepang, sedangkan ikan koi di Jepang dianggap sebagai ikan keberuntungan. Nah, sekarang mari kita let's go ke negara selanjutnya. Ayo, stay tune. Nah, kita ada di Meksiko. Nah, setelah Jepang, Bulena akan ajak kalian ke pemukiman dunia Puebla di Meksiko. Puebla terletak di lembah Puebla, dikelilingi dengan gunung-gunung berapi dan gunung-gunung dengan puncak bersalju sekitar 110 km di tenggara Ciudad de Mexico. Puebla adalah ibu kota dan kota terbesar dari negara bagian di Meksiko dengan nama yang sama, dan kota keempat terbesar di Meksiko setelah Ciudad de Mexico. Nah, kalian bisa lihat ya, ada rumah-rumahnya seperti koboi-koboi yang ada di film-film itu ya, ada kepala bantengnya. Nah, itu juga kalian bisa lihat rumah adat yang ada topi sombreronya. Tahu tidak apa arti sombrero? Sombrero berasal dari bahasa Spanyol yang artinya sombra, artinya bayangan. Nah, topi ini sangat terkenal ya di Meksiko. Jadi para petani, para koboi biasanya kalian lihat ya menggunakan topi sombrero ini. Wah, keren sekali. Dan kalian tahu juga bahasa di Meksiko menggunakan bahasa Spanyol karena Meksiko dulu dijajah oleh Spanyol sehingga kebudayaannya lebih banyak dipengaruhi dengan budaya Spanyol. Jadi kalau misalnya kalian melihat budayanya Spanyol, rumah-rumahnya itu hampir sama dengan budaya di Meksiko ya. Nah, kalau kalian mau melihat budaya Meksiko ini, rumah adatnya, kalian nggak perlu jauh-jauh ke Meksiko. Kalian bisa langsung tinggal ke Lumina di Mayrococho ya. Nah, tuh bisa naik ke atas tuh Bulena. Wah, keren banget. Stay tune yang lain ya. Yuk kita ke negara Yunani. Wah, di mana itu ya negara Yunani? Pasti jauh sekali. Di Lumena Mayrococho kita bisa melihat rumah tradisional negara Yunani loh. Nah, ini adalah negara Yunani. Kita sampai di negara Yunani. Yuk kita naik. Negara Yunani itu terkenal dengan kawasan negeri para dewa. Salah satu dewa yang terkenal adalah Zeus, yaitu penguasa tertinggi dan penguasa langit. Negara Yunani itu beribu kota di Athena, terletak di Eropa bagian tenggara. Mayoritas agama penduduk di Yunani adalah Kristen Ortodoks. Yuk kita lihat lagi. Nah, salah satu destinasi wisata favorit bagi wisatawan dunia adalah Santorini. Di sini terdapat bangunan rumah penduduk yang menggunakan arsitektur tradisional khas Cyclades, gugusan pulau setempat. Nah, ini kita sampai di Santorini, adalah sebuah pulau vulkanik di Laut Aegea. Di sini berderet-deret rumah didominasi oleh warna biru dan juga putih. Nah, kita akan menuju ke Laut Aegea, yaitu sebuah teluk di Laut Tengah yang terletak di antara semenanjung Balkan Eropa Yunani dan semenanjung Anatolia Asia Turki. Yuk kita ke negara lain. Yuk kita ke negara Turki. Nah, ternyata di Lumina Mayrococho kita juga bisa melihat rumah-rumah khas Turki loh. Nah, kita sampai di negara Turki. Turki itu termasuk negara di kawasan Eurasia, yaitu di benua Asia dan Eropa, Asia Barat dan Eropa Tenggara. Ibu kota Turki adalah Ankara. Nah,
Di sini anak-anak kita lihat ya, rumahnya berwarna-warni. Nah, ada bunga tulip ternyata. Bunga tulip kok bisa ya di Turki ada bunga tulip ya? Nah, ternyata bunga tulip itu berasal dari Turki. Nah, ternyata bunga tulip dibudidayakan pada masa Kaisar Otto VI, lalu dibawa ke Belanda, sehingga Belanda identik dengan bunga tulip. Terima kasih. Nah, anak-anak, kalau ingin melihat langsung rumah-rumah tradisional dari berbagai negara, bisa langsung datang ke Mairo Koco di Wahana Lumina. Dadah. Okay, we are in the Lumina. Hi kids, hi. Is everybody okay? Can you guess? Who am I? And ta-da! It's Miss Petra time to show you one of the interesting places in the Lumina. Ah, look at that! There are so many beautiful buildings there. Wanna guess? Where are we going? Let's go! Okay, we are at the Ushager in Saudi Arabia. Have you ever been to Saudi Arabia? Look at that! Miss Petra is sitting at the gentong. What is gentong in English? I don't know, you tell me. Well, Ushager is an ancient heritage village which located 200 kilometers away northwest of Riyadh City in the central plateau of the Arabian Peninsula. The word Ushager means small blonde or red rock, as you can see here. It was named after the color of small hill that lays at the north of the village. The village is divided into 7 districts and has many palm groves. You can see there, right? Their houses are unique because they are covered by muds. Can you imagine? Covered by mud. And the doors are decorated with circles, this and another traditional geometric design, just like what I showed you. Wow, it's beautiful, isn't it? Some other time you have to go and visit Ushager in Saudi Arabia. Well, it's in Lumina. You can just come here, okay? Menyenangkan sekali. Kita jalan-jalan di beserta Grand potensi Taman alam yang Mairo melengkapi Koco, anak-anak. seperti Nah, miniatur jangan laut lupa Jawa ya, dan besok Samudra ajak mama, Indonesia, papa, saudara semuanya ke miniatur sini gunung, ya. Bagaimana gua, Bapak Ibu guru di sini juga waduk, senang? Nah, sekarang kita mau pulang ke sekolah lagi ya. Oke, kita terbang sama-sama dan menghilang. Satu, dua, tiga. Anak-anak ya, Bapak Ibu guru semua sudah sampai di sekolahan ya. Oke, sudah bersih, sudah rapi ya, sudah wangi semua. Nah, anak-anak, habis ini anak-anak akan dapat tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, mengerjakan yang semangat ya anak-anak ya. Oke, semangat.